Kita semua, saya yakin, pernah menghadapi tantangan yang satu ini. Gimana caranya kerja bareng untuk mencapai sesuatu yang penting, tapi sama orang yang kita nggak setuju, nggak suka, atau bahkan nggak percaya sama sekali. Nah, di sini kita bakal coba bedah solusinya. Anda pasti tahu kan perasaan itu? Entah di kantor, di komunitas, atau bahkan di dalam keluarga sendiri. Kita tahu banget kita harus maju, tapi kok rasanya mustahil ya kalau harus kerjasama dengan mereka itu. Ini adalah sebuah dilema yang kayaknya dialami semua orang, dimanapun. Nah, perasaan frustrasi ini ternyata ada namanya loh, sindrom memusuhi. Ini tuh kayak jebakan pikiran yang bikin kita ngelihat dunia jadi hitam putih aja. Kita ini pahlawannya, mereka itu penjahatnya. Kedengarannya sih masuk akal saat kita emosi, tapi justru pemikiran inilah yang menjebak kita dalam konflik terus-menerus dan menghalangi kemajuan. Dan disinilah letak paradoks utamanya. Kita ngerasa kolaborasi itu wajib, tapi di saat yang sama rasanya mustahil. Kita harus kerja bareng untuk menyelesaikan masalah, tapi di sisi lain kita takut dikhianati atau jangan-jangan harus mengorbankan prinsip kita kalau nekat kerjasama dengan musuh. Jadi terus gimana dong? Oke, sekarang kita bedah dulu yuk. Pendekatan yang biasanya kita pakai secara refleks kalau menghadapi situasi ini. Kita sebut aja ini cara lama. Yang intinya cuma satu, kontrol. Coba deh bayangin rapat-rapat strategi pada umumnya. Tujuannya apa sih? Biasanya kan untuk menyusun satu rencana yang super sempurna, menyetujui setiap detailnya, dan memastikan semua orang menjalankannya persis seperti itu. Nggak boleh ada yang melenceng. Logikanya kan, kalau kita bisa kontrol prosesnya, kita juga bisa kontrol hasilnya. Simple. Tapi pendekatan ini punya satu kelemahan yang fatal banget, yaitu asumsi-asumsi dasarnya. Seolah-olah kita bisa sepakat pada satu masalah, menemukan satu solusi sempurna, dan tugas kita adalah memaksa orang lain untuk berubah dan mengikutinya. Wah, ini sih resep pasti buat nemuin jalan buntu. Kutipan dari Keynes ini pas banget buat ngegambarin kenapa kita susah banget lepas dari cara lama ini. Bukan karena cara ini selalu berhasil ya, malah kalau situasinya rumit, seringnya gagal. Tapi karena cara ini tuh rasanya aman dan udah biasa kita lakukan. Melepaskan ilusi kalau kita bisa mengontrol segalanya itu emang susah banget. Nah, sekarang mari kita lihat alternatifnya. Ada pendekatan baru yang namanya kolaborasi lentur atau stretch collaboration. Ini semua tentang melepaskan ilusi kontrol tadi dan justru merangkul kenyataan yang ada, apapun bentuknya. Coba bayangin, ini bukan lagi kayak rapat perencanaan yang kaku, tapi lebih mirip latihan seni bela diri. Waktu latihan bela diri, kita kan nggak coba ngontrol lawan, tapi kita merespons gerakannya, kita pakai energinya, dan kita gerak bareng dia buat cari celah maju. Nah, kolaborasi lentur itu persis kayak gitu. Merangkul kekacauan, bukan malah menghindarinya. Lihat deh pergeseran dasarnya di sini. Tujuannya bukan lagi mengontrol, tapi gimana caranya biar bisa terus bergerak maju. Kita nggak lagi lari dari konflik, tapi justru merangkulnya. Dan ini yang paling penting, fokusnya bukan lagi ngubah orang lain, tapi ngubah diri kita sendiri. Oke, kita bedah satu persatu ya lenturan ini. Yang pertama, ini mungkin yang paling menantang secara emosi nih, merangkul konflik dan koneksi secara bersamaan, bukan malah memilih salah satunya. Jadi gini, pada dasarnya kita tuh punya dua dorongan alami. Ada dorongan kekuatan, yaitu untuk menegaskan diri kita, pendapat kita, dan ada dorongan cinta, untuk nyambung sama orang lain. Masalahnya adalah, kolaborasi yang konvensional seringnya cuma milih cinta doang, berusaha harmonis terus dan menekan konflik. Akibatnya, jadi lemah. Dan kutipan dari Martin Luther King Jr. ini benar-benar merangkum semuanya. Kalau kita cuma pakai kekuatan, ya kita jadi tiran. Tapi kalau kita cuma pakai cinta, kita jadi lemah dan gampang dimanfaatin. Dua-duanya itu penting. Pemimpin hebat kayak Nelson Mandela misalnya, dia tahu persis kapan waktunya berjuang dan kapan waktunya berdialog. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, ini bukan pilihan antara ini atau itu. Ini adalah sebuah tarian. Kita harus belajar ganti-gantian secara dinamis, antara menegaskan pendapat kita dan mencoba memahami pendapat orang lain. Kadang kita harus mendorong, kadang kita harus mendengar. Keseimbangan yang dinamis inilah kuncinya untuk bisa maju. Oke, lanjut ke lenturan yang kedua. Pertanyaannya kan, kalau kita nggak bisa sepakat sama satu rencana yang sempurna, terus gimana dong cara majunya? Jawabannya, dengan bereksperimen. Ada metafora keren nih yang dipopulerkan oleh Deng Xiaoping. Bayangin kita mau nyebrang sungai tapi nggak ada jembatan. Airnya keruh, kita nggak tahu sedalam apa. Apa yang kita lakukan? Ya kita cari batu pijakan satu persatu. Ambil satu langkah kecil, rasain dulu batunya kokoh apa enggak, baru ambil langkah berikutnya. Nah, itulah eksperimen. Prosesnya itu siklus sederhana yang diulang terus-terusan.
Pertama, coba satu ide kecil. Kedua, lihat apa yang beneran terjadi, bukan yang kita harapkan. Ketiga, belajar dari situ dan beradaptasi. Lalu ulangi lagi. Ini bukan soal mengeksekusi rencana, tapi soal belajar sambil jalan. Ini benar-benar mengubah definisi sukses loh. Sukses itu bukan lagi rencana berjalan mulus sesuai harapan. Bukan. Sukses itu artinya kita berhasil belajar dan beradaptasi, biar bisa terus maju, bahkan kalau jalannya belok-belok dan gak terduga. Ini tentang progres, bukan perfeksionisme. Dan sekarang, kita sampai ke lenturan yang ketiga. Dan ini mungkin yang paling dalam maknanya. Ini tentang mengubah cara kita melihat peran kita sendiri dalam sebuah masalah. Kutipan ini kedengarannya agak aneh ya di awal. Kalau kamu bukan bagian dari masalah, kamu nggak bisa jadi bagian dari solusi. Biasanya kan kita mikir, saya ini solusinya, bukan masalahnya. Tapi coba deh kita pikirin lagi. Kalau kita menempatkan diri kita sepenuhnya di luar masalah, kita itu cuma jadi penonton atau sutradara yang teriak-teriak dari pinggir lapangan. Kita nggak punya kekuatan nyata buat mengubah apapun. Ini adalah pergeseran pola pikir. Dari penonton jadi pemain. Berhenti nunjuk-nunjuk jari dari luar dan mulai sadar kalau kita juga bagian dari masalah itu. Kenapa? Karena justru dengan mengakui peran kita, kita jadi punya kekuatan untuk mengubah situasi, yaitu dengan mengubah diri kita sendiri dulu. Ada analogi lama yang bagus soal sarapan ham dan telur. Dalam sarapan itu, si ayam cuma terlibat. Dia kasih telurnya. Tapi si babi, dia benar-benar berkomitmen. Dia mempertaruhkan segalanya. Nah, masuk ke dalam permainan itu artinya kita jadi si babi. Artinya kita berkomitmen penuh sama hasilnya, siap ambil risiko, dan yang paling penting bersedia berubah demi kemajuan bersama. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau orang-orang yang paling bikin kita frustrasi, orang-orang yang kita anggap musuh, sebenarnya adalah guru terbaik kita? Merekalah yang menunjukkan di mana kita masih kaku, di mana kita harus belajar merangkul konflik, di mana kita perlu bereksperimen, dan yang terpenting, di mana kita perlu melihat peran kita sendiri dalam masalah. Mungkin pada akhirnya berkolaborasi dengan musuh itu bukan tentang mengubah mereka, tapi tentang membiarkan mereka mengubah kita.